Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengantar mata kuliah akhlak tasawuf. Sebelumnya mungkin saya akan share materi dulu, share screen. Ya. Baik, dari yang pertama kita melihat dari segi bahasa ya, kata akhlak. Jadi ada dua pengertiannya. Misalnya ketika kita buka pengertian itu, maka kita akan mendapati dua istilah, yaitu antara akhlak dan tasawuf. Ini dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Yang pertama istilah akhlak. Jadi akhlak itu berasal dari kata akhlaka yukhliku, kemudian dia berubah lagi menjadi akhlakan. Nah, ya, apa sih itu akhlak? Akhlak itu biasa kita artikan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia. Jadi apapun yang menyangkut tentang perbuatan manusia, itu dinamai dengan akhlak. Berikutnya, dasar akhlak. Ya, kalau kita berbicara persoalan dalil, tentunya kembali ke Quran dan hadis. Banyak ayat-ayat maupun hadis yang berkaitan tentang akhlak. Ya, misalnya di surah Al-Qalam ya. Di situ dijelaskan bahwa la ala khuluqin adim wa innaka la ala khuluqin adim, bahwa engkau Muhammad itu diutus ya la ala khuluqin adim, memang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan di dalil yang lain, misalnya di hadis itu jelas, innamal bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad ya untuk menyempurnakan akhlak. Itu antara lain beberapa kalau kita mau berbicara persoalan dalil. Kemudian ada tujuan akhlak. Secara umum kalau kita mau bicara persoalan tujuan akhlak, maka tujuannya sebenarnya ketika secara umum itu untuk membentuk pribadi muslim yang luhur, yang memiliki budi pekerti. Jadi kenapa kita harus mempelajari akhlak? Ya, salah satu alasannya adalah supaya pribadi kita ini bisa menjadi pribadi yang memiliki budi luhur. Nah, hal ini bahkan kita biasa katakan yang membedakan manusia dengan hewan itu ya terletak pada persoalan apa orang itu berakhlak atau tidak. Kalau secara khusus ya biasanya kita dapat mengatakan tujuan akhlak itu untuk membersihkan diri dari akhlak tercela. Ya tentunya kan kita mau hati kita ini bersih ya. Kita ini cuma manusia biasa ya. Bahkan kita kadang melakukan perbuatan dosa, perbuatan tercela. Nah, untuk supaya akhlak-akhlak tercela itu bisa dibersihkan dengan baik, ya, maka kita mempelajari yang namanya akhlak. Kemudian menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena kita hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa, maka dosa dan salah yang sudah terlanjur kita lakukan itu, maka hiasilah itu dengan akhlak terpuji. Ya, supaya kesalahan-kesalahan itu ya bisa istilahnya ditutupi dengan perbuatan-perbuatan baik yang nantinya kita akan lakukan. Kemudian berbicara persoalan akhlak dalam Islam. Ya, biasanya akhlak ini sebagai the central teaching of Islam atau pusat ajaran Islam. Kemudian kita katakan akhlak itu adalah salah satu ukuran keimanan seseorang. Jadi beriman tidaknya seseorang itu bisa dilihat ukuran akhlaknya. Kemudian kalau berbicara persoalan akhlak,
maka kita akan dapati istilah ada akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Kemudian ada akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Sekira ini kita tidak terlalu uraikan secara panjang lebar ya. Akhlak mahmudah atau yang terpuji itu kan ya banyak. Misalnya apa? Jujur, apalagi amanah, membantu sesama, itu kan akhlak terpuji semua. Kemudian ada akhlak mazmumah atau tercela. Ya, semua perbuatan-perbuatan tercela. Ya berbohong, menggunjing, menceritakan kejelekan orang lain, mencuri dan lain sebagainya. Berikutnya, ya ini ada macam-macam akhlak. Apa sih macam-macam akhlaknya? Ini ada akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya akhlak kita, perilaku kita kepada Tuhan yang kita jaga, tetapi utamanya ini kepada sesama. Ya, bagaimana kita memperbaiki diri supaya kita dapat juga diterima oleh orang lain. Ya, bukan hanya itu, termasuk dengan istilah lingkungan. Jadi jangan kira kita ini tidak punya hubungan dengan misalnya kayak macam tumbuhan, pohon atau hewan. Kita juga harus memperlakukan mereka dengan sebagaimana mestinya. Ya, artinya kita ini mesti memiliki akhlak ya supaya kita juga bisa hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian apa sih manfaat mempelajari ilmu akhlak? Ya, tadi kita sudah jelaskan di awal, ini sekedar untuk memperkuat saja. Ya, salah satunya adalah untuk mendapatkan tempat yang baik di dalam masyarakat. Kalau kita baik, insya Allah gampang dan mudah diterima di masyarakat. Kemudian, orang yang punya akhlak yang baik ya tentu akan disenangi banyak orang. Namanya dalam pergaulan, tidak usah jauh-jauh. Di kelas saja kalau akhlak kita bagus, ya insya Allah temannya pasti banyak. Kemudian akan dapat terpelihara dari yang namanya hukum, ya, baik itu yang bersifat manusiawi dan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian orang yang bertakwa dan berakhlak akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan dalam memperoleh keluhuran, kecukupan dan sebutan yang baik. Pastikan orang bilang, oh ini akhlaknya dia akhlak baik. Nah, itu sepintas selalu tentang akhlak. Kemudian ada istilah tasawuf. Ya, apa sih itu tasawuf? Sebenarnya orientasi tasawuf ini adalah sebuah sikap atau perilaku manusia yang terpuji ya dan mengandung kebaikan serta menuju ridha Allah. Nah, itu yang dikatakan tasawuf. Ini sebenarnya adalah definisi secara umum saja ya. Ya mungkin nanti bisa dicari definisi-definisi pembanding ya yang hal-hal yang berkaitan tentang tasawuf. Kemudian jenis tasawuf. Berbicara persoalan tasawuf, maka kita akan temui dengan istilah tasawuf akhlaki. Apa sih itu tasawuf akhlaki? Kita akan nanti jelaskan tahapan sistem pembinaan akhlak. Ya, susunannya ada takhalli, ada tajalli, ada tahalli. Jadi tahalli itu proses untuk membuang sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Maksudnya sifat-sifat yang jelek ya, yang kita jelaskan tadi di akhlak mazmumah tadi. Misalnya kita sering berbohong, kita sering menghina orang. Ini yang semua kita mau buang semua. Setelah itu dibuang, jiwa kita ini kosong. Jadi tahalli ini sama dengan proses pengosongan diri. Ketika diri kita ini sudah kosong, ya istilahnya sudah bersih, maka itu diisi dengan sesuatu yang baik. Nah, inilah yang dinamakan tahalli. Nah, kalau sudah bertahalli seseorang, sudah jiwanya bersih, maka ini kita akan pindah ke tahap selanjutnya, yaitu tajalli. Bagaimana proses yang kita sudah dapatkan, hati yang bersih, bekalnya sudah ada, kita mau pakai untuk menuju dan menghadap kepada Allah, itulah yang dikatakan tajalli. Kemudian ada istilah tasawuf falsafi, ya. Lalu ada istilah tasawuf Syi'i, ini sekedar wawasan aja ya, sekedar tambahan-tambahan. Yang utama ini sebenarnya yang ini, akhlaki. Ya, takhalli itu apa? Tahalli, kemudian tajalli. Tadi kita sudah jelaskan takhalli itu adalah proses pengosongan jiwa dari sifat-sifat tercela, kemudian diisi dengan sifat baik atau yang dinamakan tahalli. Dan kemudian bertajalli ini adalah proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada penjelasan singkat ya. Jadi
takhalli, mengosongkan jiwa dari sifat tadi sudah kita jelaskan, baik seperti sifat sombong, dengki, iri hati, cinta kepada dunia, semua ini dihilangkan. Setelah dihilangkan, barulah diisi atau menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang mulia. Misalnya seperti jujur, kasih sayang, tolong menolong, dan selainnya. Kemudian ada istilah tajalli, yakni berarti pernyataan atau penampakan. Ya, tajalli ini ya istilahnya sudah terbentuk, ya terbuka tabir yang menghalangi hamba dengan Tuhannya. Ya, sehingga kita bisa merasa lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kemudian contoh perilaku tasawuf, ya, misalnya perilaku dermawan kepada sesama. Jadi dia tidak terlalu mengedepankan persoalan harta, tapi yang dia kedepankan adalah bagaimana bisa berbagi kepada sesama manusia. Kemudian ada perilaku ridho terhadap apa yang diterima. Orang yang sudah mendalami ilmu tasawuf, maka hidupnya akan jauh lebih menerima apa yang Allah telah takdirkan kepada dia. Jadi bahasa-bahasa penolakan yang ada dalam dirinya itu hampir tidak disebutkan. Mengapa tidak disebutkan? Ya karena memang dia sudah ridho. Ya, dia sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Nah, kemudian contoh yang lain, orang yang sudah bertasawuf ini maka biasanya perilakunya ini akan lebih sabar ya terhadap apa yang menimpa dirinya. Ditimpa musibah, dia tidak mengeluh, melainkan dia tambah bersabar. Berikutnya, perilaku simbolik dan sadar menerima perintah aturan Tuhan. Apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka, orang-orang yang sudah mendalami ilmu tasawuf, maka tidak lagi menerima perintah itu sebagai kewajiban. Melaksanakan sholat tidak menganggap sholat itu sebagai kewajiban, melainkan itu sebagai kebutuhan. Nah, kalau sudah dilakukan sholat dengan menganggap itu sebagai kebutuhan, insya Allah pasti ibadahnya akan lebih maksimal. Karena memang tidak ada tekanan dan tidak ada beban. Pokoknya dia nikmati aja. Kemudian perilaku menyendiri dan tidak mencintai hal-hal yang berbau duniawi. Ya istilahnya tidak dilarang mencari dunia, tetapi jangan itu yang dijadikan sebagai tujuan utama atau yang diprioritaskan. Kemudian perilaku berpakaian yang sederhana, tidak memuji-muji materi. Jadi penampilannya sederhana, padahal dia orang kaya, orang punya banyak duit, bisa membeli segalanya, tetapi dia tidak tetap dengan penampilan-penampilan yang sederhana. Kemudian perilaku yang menjalankan perintah rohani yang tulus dengan menuntut ilmu agama dan saum. Biasanya orang yang tasawuf ini ya rajin mendalami ibadah-ibadah penyucian jiwa yang seperti ini. Misalnya seperti puasa, ya menuntut ilmu agama atau mendalami ilmu agama. Kemudian yang terakhir, perilaku untuk bersikap hidup sederhana dan juga ikhlas. Jadi setiap dia yang melakukan kegiatan apapun itu kesehariannya, maka dia lebih ikhlas menjalaninya. Berikutnya, gimana sih menerapkan tasawuf dalam kehidupan modern? Ya tentunya kita dituntut untuk memelihara iman kita. Ya artinya iman ini akan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal yang tidak akan pernah bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Orang yang sudah menerapkan tasawuf dalam kehidupannya, ya biasanya seperti yang saya katakan tadi, akan lebih bersabar ya menghadapi berbagai ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilah iffah. Iffah ini adalah menjaga diri dan kehormatannya. Jadi dia menanamkan sifat malu dalam dirinya ini betul-betul dia amalkan, bukan hanya sekedar teori belaka. Nah, apa sih hubungan akhlak dengan tasawuf? Jadi salah satu hubungannya ini adalah menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf. Jadi akhlak ini menjadi pondasi awal untuk bertasawufnya orang, ya harus mempelajari dulu, benahi dulu akhlaknya. Sehingga dalam prakteknya tasawuf nanti ini mementingkan akhlak. Jadi karena orientasinya sebenarnya tasawuf ini adalah akhlak. Jadi ini adalah sebuah dua term yang saling kait mengaitkan. Sekira itu untuk pengantar mata kuliah kita, mata kuliah alat tasawuf. Insyaallah selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada materi-materi yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.